Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arina Lafira Arianto. Saya siswi kelas 3. Saya akan membawakan sirah yang berjudul Ketika Muhammad Menjadi Rasul Allah. Saya mulai ya. Matahari baru saja terbenam. Siang mulai diselimuti malam. Bulan Sya'ban berganti Ramadan. Masa kenabian Muhammad semakin dekat. Kini Muhammad telah berusia 40 tahun. Di suatu hari di bulan Ramadan, Muhammad bergegas meninggalkan rumahnya seorang diri dengan membawa perbekalan. Langkah kakinya begitu mantap meninggalkan rumah. Ia menuju Gua Hira di Jabal Nur, sekitar 2 mil dari Mekah. Di sana Muhammad menyendiri dan merenungi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Tepat di bulan Ramadan pada tahun ketiga, Muhammad menyendiri di Gua Hira. Malaikat Jibril turun membawa wahyu. Kedatangan Jibril yang begitu tiba-tiba membuat Muhammad terkejut. Belum hilang rasa terkejutnya, malaikat Jibril berkata, "Bacalah," sambil mendekati Muhammad yang terdiam terpaku. Kedatangan Jibril yang begitu tiba-tiba membuat Muhammad terkejut. Belum hilang rasa terkejutnya, malaikat Jibril berkata, "Bacalah," sambil mendekati Muhammad yang terdiam terpaku. "Aku tidak bisa membaca," jawab Muhammad. Tubuhnya bergetar hebat. Jibril terus bergerak mendekati Muhammad. Melihat Muhammad yang tidak berdaya, Jibril segera memeluknya. Tubuh Muhammad menggigil, diselimuti oleh Jibril. Pelukan itu tidak dilepaskan Jibril hingga akhirnya Muhammad pulih. Jibril melepaskan pelukannya dan langsung berkata, "Bacalah." "Aku tidak bisa membaca," jawab Muhammad. Tubuh Muhammad kembali lemas. Badannya bergetar kuat. Jibril memeluk dan menyelimuti Muhammad. Jibril baru melepas pelukannya setelah Muhammad pulih. Jibril kembali berucap, "Bacalah." "Aku tidak bisa membaca," jawab Muhammad. Jibril pun memeluk Muhammad dan menyelimuti untuk ketiga kalinya. Setelah Muhammad pulih, Jibril melepas pelukannya sambil berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Muhammad terdiam seperti patung. Tubuhnya gemetar melihat kalimat itu. Ia menyimak baik-baik kalimat itu dengan susah payah. Hari itu, hari Senin, tanggal 21 di bulan Ramadan, merupakan awal dari masa kenabian Muhammad. Setelah peristiwa itu, Rasulullah bergegas kembali ke rumah. Setibanya di rumah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera menemui istrinya, Khadijah binti Khuwailid, dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Tubuhnya menggigil, wajahnya ketakutan. Khadijah heran melihat kondisi suaminya. Tanpa sempat bertanya, Khadijah segera menyelimuti suaminya. Beberapa saat kemudian, setelah Rasulullah pulih, beliau segera menceritakan apa yang baru dialaminya kepada Khadijah. Mendengar itu, Khadijah langsung menyemangati suaminya. Khadijah lalu berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzzah, sepupu Khadijah. Dia adalah penganut Nasrani yang dapat menulis dengan bahasa Ibrani. Bahkan ia sempat menulis Injil ke dalam tulisan Ibrani. Usianya telah lanjut dan matanya buta. Rasulullah kemudian menceritakan pengalamannya kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah berkata, "Sungguh ini seperti ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa. Andai saja aku masih bugar dan muda pada saat itu. Andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir kaummu," ujar Waraqah setelah mendengar cerita Nabi Muhammad. "Benarkah mereka akan mengusirku?" tanya Rasulullah penuh keheranan. "Ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan mereka akan dimusuhi. Ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan mereka akan dimusuhi. Jika aku masih hidup pada saat itu, niscaya aku akan membantumu sekuat tenaga." Demikianlah cerita sirah nabawiyah yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga cerita sirah nabawiyah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam.